warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang-Bincang Santai Psikometik bersama saya Salsabila Nur Kamilah dan narasumber kita pada hari ini yaitu Profesor Dr. Haji Rizanur Rusli MAG selaku Dekan Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Baik, assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salsabila. Iya. Nah, di sini kita akan membahas beberapa hal nih tentang sejarah pembentukan psikometik sebelumnya. Nah, sebelumnya gimana nih kabar Prof hari ini? Alhamdulillah. Senang, membahagiakan dan membanggakan, apalagi hadirnya Sabila. Hadirnya psikometik yang lembaga yang pernah kita bina, kita dirikan, kita bina sampai beberapa saat sebelum saya diberi amanah Fakultas Usuluddin ini. Ya. Oke, baik. Selanjutnya Prof, di sini saya izin langsung masuk ke beberapa pertanyaannya ya, Prof. Oke. Pertanyaan pertama nih, Prof. Bisa diceritakan secara jelas gimana sejarah pembentukan psikometik sebelumnya? Oke, baik. Terima kasih Salsabila, pemirsa baik yang di studio maupun yang di rumah yang hadir saat ini. Ya, alhamdulillah, terima kasih atas kunjungannya. Sebenarnya saya kunjungan adik-adik, kunjungan psikometik ke diri yang apa adanya ini sangat membahagiakan diri saya. Sudah lama saya tidak mendengar kata-kata psikometik, tapi hari ini kembali mengenang dan menerawang ya psikometik. Apalagi tadi ditanya oleh Salsabila bagaimana sejarah berdiri psikometik. Tentunya psikometik ini ada karena Fakultas Psikologi ada. Fakultas Psikologi ada sejak dilantik Dekan Fakultas Psikologi. Kebetulan saya yang pertama di tanggal 11 Januari 2017. Nah, tentu ini karena fakultas baru, tentu perlu pengorbanan lahir batin ya dari semua pihak. Ya, alhamdulillah dalam perkembangannya psikometik ya ini sebagai bentuk dari keinginan kami saat itu sebagai pimpinan untuk melibatkan unsur kemahasiswaan di dalam berbagai program Fakultas Psikologi yang itu semuanya berguna untuk fakultas. Mahasiswa sebagai diketahui itu bagian penting dalam sebuah fakultas, bagian penting dalam sebuah pendidikan pengajaran di lembaga pendidikan. Nah, kami tidak lepas dari itu, tentu melibatkan mahasiswa. Di tahun 2000 perkembangannya mulai ini ya BEM itu sendiri itu sudah setahun saya baru menjabat baru ada BEM-nya, DEMA, SEMA dan PS. Nah, psikometik ini ya ini awalnya hanya dari obrolan sederhana ya antara saya dengan ya ada mungkin sekarang masih aktif di psikologi Pak Iri Dopani Reza ya ini sebagai pembina saat itu. Dan psikometik sendiri awalnya bukan psikometik apa saya lupa namanya, tapi lalu kita mencari keunikan dari kata-kata yang itu sangat sekali sebut langsung ingat orang. Nah, muncullah psikometik. Psikometik itu tiga kata yang digabung satu. Psikologi. Psikomenya itu adalah media, tiknya itu jurnalistik. Jadi ada tiga hal yang kita inginkan dalam waktu awal-awal itu adalah psikologinya ada, medianya ada, jurnalistiknya ada. Nah, keinginan kami saat itu saya bersama Edo dan ada juga Kaprodi saat itu, ada Ibu Listia ya. Ini menjadikan psikometik ini sebagai wahana, wadah bagi mahasiswa. Karena mahasiswa ini saya melihat banyak potensi-potensi pada diri mahasiswa ya. Meskipun wajahnya urakan ya, tapi jangan lihat urakannya. Banyak keunikan, banyak keanehan, banyak potensi-potensi yang ada pada mahasiswa. Ada yang ya ke kampus dengan baju kaos, rambutnya panjang, pakai kopi, pakai apa? Itulah orangnya itu.
APRI itu. Yang manusia, saya mengatakan manusia awalnya itu, karena terkadang tidak nampak manusianya. Nah, itu APRI itu, yang menjadi psikometik pertama, ketuanya. Saya tidak melihat ya, saya lebih suka kepada orang dan memberi kepercayaan pada orang. Apapun bentuk orang, apapun potensi orang, saya akan beri kepercayaan. Karena dengan model kepercayaan itulah dia akan berkembang. Ya. Urakan, tapi lama-kelamaan jalan baik. Buktinya apa? Psikometik itu kita dirikan, kita jalani apa adanya, tentu dengan perhatian pimpinan. Ya, saat awal-awal kami dulu hanya dua, ya, satu dekan, dua wakil dekan, ya, dekan satu dan dekan dua. Dekan satu itu Pak Uyun, dekan duanya Pak Zaharudin, dan tiga saat itu belum ada. Tapi begitu dilantik dekan tiga, saat ini beliau adalah dekan psikologi tadi Ibu Ludia, itu baru lengkap personil dari kepemimpinan fakultas. Nah, inilah kami kembangkan dengan adanya wakil dekan tiga. Ini yang membidangi mahasiswaan, tentu terlibat dalam hal ini. Tapi di awal yang terlibat itu adalah saya sebagai dekan, mungkin dikatakan sebagai grandfather-nya, kemudian Pak Iredo sebagai pembinanya, Bu Listia juga terlibat, termasuk juga ada dosen non-ASN kita, Ibu Indah Purwasi. Dan itu menjadi juga pembina kemarin nih. Sekarang beliau sudah menjadi pegawai negeri di Lahat ya. Nah, ini adik-adik ya, orang-orang yang betul terlibat dalam psikometrik ini. Sehingga pada tanggal 14 Februari ya 2020 ya, 2 tahun 17 19 tahun ketiga ya. Ya, 2 tahun lewat ya. Saya akan nanti tanggal 11 Januari 2017, 11 Januari 2020 itu masih mengadakan syukuran ulang tahun Fakultas Psikologi ya. Nah, 3 hari berikutnya itu ada pelantikan BEM, pelantikan BSO, termasuk di sini kita jadikan BSO adalah psikometrik. Mengapa? Agar kegiatan-kegiatan mahasiswa ini ada yang memonitorinya, ada yang mantau. Tentu ini bidang kemahasiswaan, ya tentu dilakukan oleh wakil dekan 3 ya saat itu. Nah, ini adik-adik ya, yang terlibat inilah yang terlibat itu. Artinya gini, kami tidak melihat siapa orangnya, kami melihat potensi apa yang ada dalam diri adik-adik itu. Alhamdulillah ada, saya ingat saya ada Apriansa, Denny, ada Fitri termasuk pertama, ada si Andre, kemudian ada Ayu Mirza, ada siapa lagi? Rinaldi, ya, ada Pasha, ya, kemudian ada si Angel, ya, Angel yang atlet silat itu. Angel 2 itu, ada Angel ketua BEM ya, kemarin ada juga Angel yang atlet silat. Nah, itu jadi itu yang saya ingat ya. Barangkali ada lain ya, saya nggak tahu lagi. Nah, ini yang menggerakkan psikometrik ini. Ya, resminya betul di tahun 2020, 14 Februari, tapi sebelumnya sudah mulai bergerak. Pada masa itulah adanya psikologi Ramadan, ya, adanya BBS yang saat ini bincang-bincang santai, yaitu ide-ide generasi awal ya bincang apa kita namakan programnya, sudahlah bincang-bincang santai, BBS istilahnya. Itu saya ingat saya menjadikan narasumber sebagai BBS itu ada 4 atau 5 kali ya, termasuk ada si Rizka, ada si Adil ya, si Aidil ya, Aidil, termasuk Ayu Mirza juga ikut mewawancarai. Jadi Salsabila inilah ya. Sabila ini ada si Aidil, ada si Rizka, ada Ayu Mirza. Tapi jangan heran adik-adik ya, psikometrik inilah yang menjadikan adik-adik mahasiswa itu percaya diri. Ya, contoh Ayu Mirza kan sering dijadikan sebagai MC di berbagai kegiatan psikologi. Ya, saat itu. Sekarang saya tidak tahu ya. Kemudian banyak lagi yang lain.
Jadi kegiatan psikometik itu menjadi barometer untuk kegiatan psikologi selanjutnya. Termasuk adik-adik, person-person di psikometik ini itu kami ajak untuk tampil di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan tingkat nasional. Seperti IPCOM, Islamic Psychology Competition. Kemudian ada KIMSI, kompetisi ilmiah mahasiswa psikologi. Itu alhamdulillah itu pada masa kami sebagai pimpinan. Alhamdulillah saat ini masih diikuti, dan ini ada dalam rangka untuk menjadikan atau berusaha untuk Fakultas Psikologi dalam ini prodi Psikologi Islam menunjuk unggul. Ada lagi kegiatan-kegiatan yang internasional, lagi-lagi person dari psikometik ini yang ikut terlibat aktif. Jadi itu ya yang menjadi penting bagi diketahui oleh kita semua tentang keberadaan psikometik itu. Lalu siapa itu APRI? Iya. Jelas APRI itu orang yang urakan. Ya. Ya sekarang aja yang nggak mulai rapi. Awal-awal kalau tahu APRI itu wajahnya kusam, hitam, jelek. Ya. Dari orang dari pagar alam sana pakai topi apa nama itu? Topi juga enggak. Biasa itu apa untuk leher itu, taruh topi, ikat rambut panjang. Sekarang aja yang agak lumayan wajahnya, yang enggak tertata rapi, entah di salon atau tidak saya nggak tahu itu. Yang penting sekarang aja agak lumayan lah. Dulu ampun, lihat aja sudah malak, lihat aja sudah bosan kita. Tapi bukan wajah saya lihat, potensi yang dalam diri. Bukan Apri saja, termasuk si Denny yang editor. Denny itu dia terpemalu, tapi ada potensinya. Denny ini dia biasanya editor itu dia lebih pendiam, dia bekerja malam biasanya. Ya, jangan heran ketika Apri, Denny itu sering menghubungi saya malam hari, jam 10, jam 11, kadang jam 12, kadang tahu lagi dengan jam, dikirain saya ini siapa gitu. Tapi ini problem. Ya, selagi saya masih belum tidur, insya Allah saya layani. Ada lagi si Vijo, itu lain lagi orangnya itu. Suka bantah. Tuh Pijo. Ayu Mirza juga itu. Lain lagi. Ya beda-beda. Tapi yang pasti di dalam diri psikometik person-person itu ada potensi-potensi yang bisa bersatu. Nah, mungkin ya karena ada mendapat perhatian dari pimpinan, maka psikometik mungkin sempat vakum. Maka yang relasi awal ini membuat sesuatu yang lain, ya, yang mereka namakan dengan ula-ula-hub. Saya paham itu. Nah, jadi yang saat ini psikometik saat ini kembangkan terus psikometik ini, ya, jangan takut. Apalagi moto dari psikometik, kreatif itu kita. Saya masih ingat, kreatif itu kita. Dapat dukungan, tidak dapat dukungan, kreatif itu kita. Lanjut. No problem. Ya, itu ya, Salsabila jangan ragu-ragu dengan ini Insya Allah ini bisa jadi presenter hebat nanti. Amin. Ya, okay. Baik Prof, pertanyaan selanjutnya nih. Okay. Sebelumnya kan kami ada proker short film nih, namanya Tamanur. Dan selanjutnya lagi kami buat short film lagi yang berjudul Dentingan Kunci. Dan itu trailernya sudah di-up di YouTube kami ya Prof. Nah, sebelumnya di trailer itu nih ada tulisan berkolaborasi nih dengan Hula House. Boleh kami tahu Hula House itu apa? Tadi sekira sudah disampaikan Hula House apa ya. Tapi sebelumnya ini ya Dek, ya, terkait dengan psikometik ya. Ini kan mau lebaran ya, mau puasa ya, Ramadan. Saya berharap yang sempat vakum beberapa waktu lalu kegiatan atau konten psikologi Ramadan kembali dikembangkan. Insya Allah itu sangat bermanfaat ya. Termasuk boleh jadi itu ajang tampilan dari adik-adik mahasiswa. Pada masa kami dulu yang psikologi Ramadan itu dari mahasiswa ada 5 atau 6 orang yang ikut mengisi sebagai narasumber dalam kegiatan psikologi Ramadan. Mungkin karena perkembangan zaman, perkembangan suasana, boleh jadi nanti adik-adik saja tampil melalui interaktif atau melalui
konten mungkin adik-adik lebih paham ya apa yang konten, tapi kontennya itu terkait dengan psikologi Ramadan itu. Nah, kegiatan-kegiatan itu pastikan mendukung. Nah, lalu tadi adik yang saya sudah tanyakan Ya. apa hubungan antara dengan ulah hub tadi ya? Iya. Ya. Nah, ulah hub itu yang saya tahu ini adalah adik-adik yang dulunya tergabung di psikometik. Cuma mungkin ada suatu hal karena keterbatasan gerakan, ya adik-adik ini ingin lebih bebas lagi sehingga membuat semacam komunitas mereka sendiri yang dengan istilah ulah hub. Dan ini sebetulnya ingin untuk mengembangkan diri, ya agar lebih bebas mengekspresikan apa yang ada pada dirinya, kreativitasnya. Iya. Karena ini lagi sampaikan kreativitas itu kita. Jadi mereka tetap ingin berkreativitas dan ingin bebas, ya tidak ada halangan apapun dengan ulah hub itu. Mungkin kalau di psikometrik tentu ada sedikit keterbatasan dengan pimpinan, keterbatasan dengan orang-orang, sudah lagi. Tapi ulah hub itu mereka bebas sesuai dengan keinginan mereka. Nah, saya bersyukur ya kalau memang adik-adik psikometrik berkolaborasi dengan ulah hub, sangat baik. Silakan mengembangkan potensi masing-masing. Mungkin Hadi punya potensi apa, kemudian Revan, kemudian Salbila sendiri, Nazwa, Zarna, ada lagi Yunda yang adik kelas apa? Yunda. Siapa lagi itu ada si Syahidah, siapa yang nama itu? Siapa yang waktu di perpustakaan itu siapa namanya? Hah? Sylvia, apa banyak ya? Ya itu berkolaborasi aja, ya. Ada lagi yang cowok itu ada waktu itu 2 lagi, ada lagi kan? CD. CD ya, Ya, CD CD. ada macam-macam ya. Silakan lah. Itu berkolaborasi bagus. Yang jelas tidak adik ya. Baik psikometrik maupun ulah hub itu lebih kepada bagaimana mengedepankan dirinya dan mengedepankan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Kalau ulah hub itu lebih bebas. Kalau psikometrik dia tentu membawa nama ya, psikologi, media dan jurnalistik. Mungkin itu ya saya bilang yang bisa saya komentari terkait dengan kolaborasi antara psikometrik dengan ulah hub itu. Baik, sekarang pertanyaan terakhir. Nah, gimana kesan dan pesan serta saran dari Prof. Rizan untuk psikometrik selanjutnya? Ya, psikometrik tetap ada, ya, jangan menyerah dengan keadaan, ya, tetap berjalan, berusaha mandiri dan berbuat. Persoalan penilaian itu biarlah yang lain. Yang penting adik-adik berbuat. Mengapa? Ingat, prestise datang setelah prestasi. Prestasilah, insya Allah prestise marwahmu akan naik. Baru ada tadi, jangan prestise kamu kedepankan. Tidak ada gunanya, tidak ada prestasi kalau mengedepankan prestise. Prestise datang setelah ada prestasi. Nah, raihlah prestasi, berbuatlah kreatif kita. Baik, saya rasa cukup untuk pembahasan bincang-bincang santai kita pada hari ini, Prof. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Sama-sama, untuk Prof. Rizan Salsabila, selaku Dekan Fakultas Usuluddin karena telah berbagi informasinya kepada kita, dan juga untuk teman-teman semua nih. Sebelumnya sudah terjawab kan pertanyaan-pertanyaan kita selanjutnya. Dan itu saja bincang-bincang santai kita pada hari ini. Saya Salsabila Nur Kamilah dan selaku rekan tim kami pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh penonton dan juga teman-teman semua yang sudah menonton konten-konten kami sebelumnya. Dan sebelumnya nih, sebelum kita berakhir bincang-bincang santai pada hari ini, kita ada jargon nih, Prof. Kalau misalnya saya ngomong salam psikometrik, kita bareng-bareng ngomong kreatif, itu kita ya, Prof. Oke. Baik. Salam psikometrik, kreatif itu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.